Baik, hari ini karena kegiatan kita temanya kulineran, jadi kita pengen tahu apa saja makanan khas dari daerah kalian masing-masing. Namun yang awalnya untuk pertemuan awal atau yang diawali dengan yang daring dulu ya, supaya nanti kalaupun nanti tidak ada sinyal atau kehabisan kuota, jadi yang daring sudah terekam seperti itu ya. Boleh siapa yang mau pertama yang mau coba memperkenalkan makanan khasnya? Silakan. Boleh Abdul Salam kali ya pertama ya? Iya. Iya, silakan Abdul Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ika dan Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Abdul Salam akan mengenalkan makanan khas dari Kota Semarang, yaitu wingko babat. Jadi, wingko babat ini adalah sebuah kue. Biasanya itu disebut wingko babat, kue wingko atau kue wingko babat. Kue ini itu terbuat dari kelapa muda, tepung beras ketan, dan gula. Jadi rasanya manis dan gurih. Kue wingko babat ini itu sejarahnya itu dulu pada tahun 1946 ada seorang wanita yang bernama Lu Lan Hua bersama dengan istrinya yaitu The Ed Chong itu mereka berasal dari sebuah kota yaitu kota Babat. Mereka datang ke Semarang untuk menjajakan kue ini. Jadi kue ini itu disebutnya kue wingko babat karena dibawa oleh seorang wanita dan suaminya yang berasal dari kota Babat. Seperti itu. Oke, itu sejarah singkatnya. Kemudian kalau misalnya kita mau beli harganya berapa, itu di Semarang itu kira-kira di mana aja jualnya? Nah, kue wingko babat ini dijual di Jalan Pandanaran. Jadi Jalan Pandanaran itu dekat Simpang 5. Di situ dijadikan pusat oleh-oleh oleh pemerintah Kota Semarang. Di situ banyak oleh-oleh khas Semarang seperti contohnya kue wingko babat, bandeng presto, lumpia itu. Dan harganya ini bervariasi. Untuk kue wingko babat harganya ada yang 20.000, 25.000. Yang 20.000 itu rasanya hanya kelapa muda saja. Kalau saya beli yang 25.000, rasanya ada rasa coklat, kelapa, durian, dan nangka. Isinya itu 25.000 itu isinya 20 buah. Gitu. Oke, Mungkin coba itu saja. coba ditunjukkan isi dalamnya, Abdul. Ya, Bu. Ini isinya. Nah, kuenya itu ada pembungkusnya ini. Bentuknya seperti ini. Apakah terlihat, Bu? Terlihat bulat ya. Itu rasa coklat, makanya hitam. Atau saya belum nyoba, Bu. yang saya pernah cobain wingko itu rasanya putih, kayak kelapa sama tepung. Mungkin karena ada iya, rasa Bu. coklat ya, jadi warnanya Iya, Bu. coklat. Mungkin kalau rasanya pandan warnanya agak hijau, bener nggak? Oh iya, Bu. Ini di kemasannya ada warnanya. Kalau yang Oh. coklat, warna coklat itu rasa coklat. Kalau yang warna biru itu rasa kelapa muda. Kalau yang kemasannya berwarna hijau ini, rasanya yang Pandan bukan? rasanya apa ya?
Sepertinya iya, Bu. Karena saya Iya. juga belum nyoba. Oke. Ya. Jadi wingko itu dulu warnanya asalnya warna putih. Sekarang karena namanya variasi ya, supaya kemasannya kemudian konsumennya menarik. Oh, ada beberapa varian. Saya juga baru tahu ada rasa coklat, ada kelapa muda, bahkan ada yang kuning juga ya. Jadi udah ada variasi untuk wingko babatnya. Jadi ini makanan khas Semarang, gitu ya Abdul? Eh, Kalau menurut sejarah sih, kue wingko babat ini makanan khas dari daerah Babat dan dari kota Semarang, Bu. Soalnya kalau menurut sejarah itu, seorang wanita itu, dia itu bersama dengan keluarganya itu berasal dari kota Babat yang sekarang itu sebuah kecamatan, yaitu Kecamatan Babat dari Kabupaten Lamongan. Nah, mereka itu pada tahun 1944 itu mengungsi ke Semarang untuk mencari daerah yang lebih aman karena pada tahun 1944 itu eh, di daerah sana, yaitu Kota Babat, sedang ada huru-hara karena Perang Dunia Kedua, sehingga mereka mengungsi di Semarang. Terus pada 2 tahun kemudian, yaitu 1946, mereka setiba di Semarang itu mereka belum menjumpai yang menjual kue wingko. Jadi mereka itu pionir, mereka akhirnya menjajakan kue wingko babat. Terus mereka itu menjajakan dari rumah ke rumah dan menitipkan di sebuah kios. Di kiosnya itu letaknya itu di dalam stasiun Tawang. Jadi penjaga kiosnya ini menjajakan kue wingko kepada setiap penumpang yang turun di stasiun Tawang. Nah, banyak warga Semarang yang akhirnya menyukai kue ini dan menanyakan nama kue ini itu apa sih, menanyakan ke Lulan Hua ini. Nah, Lulan Hua ini akhirnya menamakan kue wingko ini menjadi nama kue wingko babat karena si wanita ini, Lulan Hua ini, ingin istilahnya membuat kenang-kenangan di mana kota tempat dia dibesarkan gitu, Bu. Jadi kenapa dinamai kue wingko babat bukan kue wingko Semarang? Ya karena kue ini sebenarnya berasal dari kota Babat yang sekarang namanya itu Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Jadi di website resminya pemerintah Kabupaten Lamongan itu kue wingko babat ini ya makanan khas daerah sana, tapi pemerintah Kota Semarang juga mengklaim kalau wingko babat ini makanan khas dari Kota Semarang juga. Nah, mungkin belum banyak masyarakat yang tahu, tapi eh, sejauh ini tidak ada perseteruan antara dua daerah, tidak beda kayak Indonesia sama Malaysia yang saling klaim itu kan menimbulkan permasalahan. Kalau ini dua daerah ini aman-aman saja gitu, Bu. Itu sejarah singkatnya sih, Bu. Oke. Kalau bukannya di Semarang itu lebih terkenal Cimori ya? Kalau Cimory itu nama merek susu yogurt itu, Bu. Iya, bukannya. Kalau menurut kamu Cimori itu masuk salah satu khas nggak? Itu bukan khas sih, Bu. Soalnya itu kan baru-baru beberapa tahun belakangan itu pabriknya itu ada di daerah Ungaran, daerah Kabupaten Semarang tuh. Hmm. Seperti Yakult. Sama lumpia ya. Setahu saya di Semarang ada Iya, lumpia juga. Ya, kalau Wingko iya, Bu. rata-rata udah jual Wingko, di Jogja juga pada jual Wingko ya. Jadi Iya, bukan jadi namanya bisa Wingko Babat karena di kota Babat, tapi kalau yang jualnya di seluruh Indonesia juga udah pada jual gitu. Ya kan? Kalau di Semarang kan pasti nawarnya kalau nggak lumpia ya Cimori, tapi Wingko mungkin agak jarang. Ya. Oke, makasih Abdul. Kita lanjut ke Egin ya. Silakan Egin. Suaranya kecil. Suaranya kecil banget. Saya Egin Nurmarinda, asal daerah saya dari kota Cirebon. Ada beberapa makanan khas yang menjadi ciri khasnya Cirebon gitu ya. Kita mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Itu ada 3. Dari yang paling murah itu ada namanya tahu gejrot, kemudian dilanjutkan dengan nasi jamblang yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian ada empal gentong. Saya boleh
boleh share screen, Bu? Silakan. Nah, ini kita mulai dari tahu gejrot. Mungkin ini jarang ditemui di beberapa daerah lain ya. Tahu gejrot, ini tahunya itu seperti tahu isi, tapi dia bukan kayak tahu susu gitu ya. Tahu isi yang kalau dipencet gitu tahunya tahu kosong. Jadi pas dipotong-potong dikasih bumbunya ini cairan gula, air gula. Terus kalau mau dikasih pedas sesuai selera tinggal dikasih cabai. Cara bikinnya itu cabainya itu diulek biasa, kemudian dicampurkan sama kuahnya, lalu dituangkan ke tahunya tersebut. Kalau di Cirebon saya belum menemui ada satu toko yang menjual tahu gejrot, tapi biasanya ini keliling. Kalau misalnya ada gerobak, terus isinya tahu kaca-kacanya itu, gerobaknya tuh hampir sama kayak gerobak orang jualan buah-buahan yang dingin, yang udah dipotong-potong, gerobaknya hampir sama kayak gitu. Biasanya keliling ke komplek-komplek, gitu, ke rumah-rumah warga. Gitu. Biasanya kita beli. Harganya mulai dari 5.000 sampai 10.000. Ini biasanya ditemuin di tempat wisata juga ada, di alun-alun juga ada, di rumah-rumah warga, di gang-gang juga biasanya ada. Banyak yang jual seperti ini. Kemudian makanan yang kedua adalah nasi jamblang. Nasi jamblang ini hampir sama dengan nasi angkringan ya. Nasinya itu juga sudah diplot-plotkan kecil-kecil. Ya, untuk lauknya juga sama, ada yang ditusuk-tusuk juga. Ini makanan sederhana, makanan rumahan lah gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada empal gentong. Kalau empal gentong ini mungkin di daerah lain juga ada, namun yang menjadi ciri khas dari kota Cirebon adalah yang membedakan dia pakai dagingnya daging sapi, tapi ada rasa asam yang dicampur gurihnya rempah-rempah. Dan biasanya kalau di Cirebon itu ada 2 toko yang menjadi kunjungan para pendatang, yaitu satu warung Haji Apun, sama Empat Gentong. Dua-duanya ini sudah punya toko rumah makan yang besar. Harganya mulai dari 25.000 sampai 40.000. Sudah, Egin. Saya penasaran sama nasi jamblangnya. Kalau nasi jamblangnya itu daunnya beda, kayaknya bukan daun pisang atau daun apa? Iya, nama daunnya itu daun jamblang. Pohon jati, daun dari pohon jati. Gitu. Nah, ini kan daunnya beda ya. Biasanya daun pisang ya. Ini berarti dari daun jati. Kalau di wilayahmu masih bisa nemu perkebunan kayu ini atau daunnya mudah ditemui atau dijual di pasar? Ada seperti pusat yang menjual si daunnya itu gitu. Oh, kayak pengepul gitu ya? Ya. Oke. Cirebon itu kalau berkunjung ke Cirebon ada satu rumah makan namanya Rumah Makan Jamblang Nur. Itu biasanya setiap pendatang datang ke situ untuk sarapan, makan malam. Kalau menurut kamu lebih apa atau ada perbedaan kita makan di piring daun pisang sama daun pati? Kalau di piring berarti nggak ada khasnya dari kan yang salah satu yang membuat ciri khas nasi jamblang itu kan makannya di atas daun. Jadi jarang disajikan di piring gitu. Paling piring tuh dijadikan tatakannya aja, tapi tetap dialasin sama daunnya. Oke, berarti beda nggak daun pohon jati ini dengan daun pisang? Beda. Teksturnya mungkin ya. Kalau daun jati lebih kasar ya. Kalau daun pisang kan lembut ya. Kalau jati kasar. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke Umi.
Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Malikatul Mubasyiroh, asal dari Kendal. Saya akan memperkenalkan salah satu makanan khas dari Kendal, yaitu kerupuk petis udang. Nah, kerupuk petis udang ini dibuat dari tepung tapioka yang diuleni dengan berbagai bahan lainnya seperti petis dan bumbu dapur seperti garam, bawang putih, dan penyedap rasa lainnya. Seperti ini yang masih mentah, Ibu. Lalu ini bentuk matangnya. Oh iya. Selain ini juga ada kerupuk rambak, tapi saya mencari kerupuk rambaknya tuh sudah kehabisan. Jadi nggak sempat beli. Dan untuk harganya itu kisaran, untuk yang mentah itu kisaran 5.000 sampai tergantung beratnya. Untuk yang sudah matang, saya kurang tahu karena nggak pernah beli. Jadi belinya cuman yang belum matang? Iya, Ibu. Soalnya bisa digoreng sendiri. Oke. Selain kerupuk udang, atau ada berbeda macam atau ikan tenggiri, kan beda-beda. Atau khususnya memang udang? Oh, ada yang ikan, tapi yang terkenal yang udang, Ibu. Yang di sini yang terkenal yang udang. Oke. Selain itu, apalagi yang makanannya selain kerupuk? Selain kerupuk tuh ada, tadi saya lihat tuh seperti ada pecel apa itu? Pecel bunga turi. Lalu ada makanan apa gitu, Ibu? Saya kurang tahu soalnya nggak pernah jalan ke Kendal. Oke. Ya, jarang ke Kendalnya. Oke, Mbak Umi. Berarti kalau di wilayahnya biasanya oleh-oleh itu ya kerupuk gitu ya? Kayak saya ke Surabaya kemarin sama. Kalau di Surabaya selain selain makanan-makanan misal brownies, bolu, wingko, itu ada kerupuk bawang putih ya. Mungkin hampir sama dengan kerupuk udangnya khas dari Mbak Umi, hampir sama ya. Harganya juga sudah terjangkau. Nah, setelah saya coba goreng gitu ya, memang beda. Nah, beda rasanya, kemudian beda juga bentuknya, warnanya setelah digoreng beda dari kerupuk-kerupuk yang lain. Mungkin makanya bisa dikatakan jadi khas ya kerupuk udang gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Makasih Mbak Umi. Kita lanjut ke Salsabila. Silakan Salsabila. Baik Ibu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan mempresentasikan makanan asal daerah saya. Sebenarnya saya kan perpaduan ya, Padang dengan Jawa. Jawanya Jawa Tengah. Nah, karena warung Padang tadi pada tutup, jadi saya membeli yang Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah ini saya ingin mempresentasikan ini ya, lumpia. Nah, lumpia di daerah saya itu sekarang udah mau kayak modifikasi gitu. Nah, jadi yang ini saya beli yang rasa kornet ya, ada yang kornet, terus ada juga yang ayam isinya. Ya, yang ayam. Jadi ada dua, yang kornet sama ayam. Nah, terus untuk terkait isinya ya, itu bervariasi, ada yang kornet, ada ayam. Terus untuk pendukungnya lainnya itu ada isi jagung, ada apa lagi ya? Kayak daun selada, terus ada apa lagi? Timun juga gitu, pokoknya komplit banget. Dan untuk harganya sendiri itu berkisar kalau yang ayam itu berapa harganya ya? Sekitar 16.000 gitu ya. Kalau yang kornet itu sekitar 15.000. Cuma karena saya belinya online di Shopee, alhamdulillah saya dapat diskon 60%. Nah iya, jadinya harganya murah. Jadi per bungkusnya cuma 7.000 saya dapat. Nah alhamdulillah sekali, makanya rezeki. Nah untuk sejarahnya sendiri, lumpia ini awalnya merupakan makanan kebudayaan khas Tionghoa. Nah kemudian orang Tionghoa
misalnya dia ketemu sama orang dari Jawa Tengah dan kemudian mereka ya istilahnya jadian gitu. Nah, setelah itu mereka mendirikan usaha gitu di Jawa Tengah, yaitu ya lumpia ini. Dan pada akhirnya makanan ini menjadi makanan khas di Semarang. Seperti itu sejarahnya. Terima kasih. Baik, Mbak Salsabila, saya pengen lihat bentuk lumpianya gimana. Apa Iya, sebentar, Bu. samakah, panjang, mana tahu ada yang segitiga, kan mana tahu kan? Iya, benar. Nah, jadi memang variasi. Kalau saya belinya lumayan, Bu. Segini 7.000 dapat diskon, Bu. Gede, Bu, lumpianya. Coba ditunjukin ke teman-teman. Iya, segini nih. Kelihatan nggak? Oh, segede itu, lumpia segede itu. Kalau di Jogja itu lumpianya segini kayak risol. Oh, kayak risol ya? Iya, emang ada. Iya kan, macam-macam kan bentuknya. Kalau itu kayaknya udah lebih kayak kotak. Ya. Karena isinya banyak, Bu. Nah, kalau di Aceh malah itu seperti martabak. Wah, kalau bentuknya seperti itu, iya. Bukan lagi lumpia seperti martabak. Kalau berarti lumpia ini macam-macam ya. Kalau di Semarang bentuknya kotak segini udah gede ya. Jadi satu doang. Kalau di apa namanya? Kalau di Jogja lumpianya segede risoles gitu ya. Iya. Kalau segede itu di Aceh itu udah seperti bentuk martabak telur gitu. Iya, beda-beda variasi. Ya, cuman bedanya aja bentuknya. Oke. Terima kasih Mbak Salsabila. Kita lanjut. Jumaida sudah keluar ya. Nggak apa-apa, kita lanjut ke yang luring ya. Ibu, saya hadir, Bu. Oh iya. Silakan Jumaida. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengenalkan, saya kan asli dari Brebes. Salah satu kulinernya itu telur asin, Bu. Salah satu ikonnya kan telur asin. Jadi kamu kan pintar masak, Jumaida, kok telur asin? Ya kan asli Brebes telur asin, Bu. Yang simple. Oke. Jadi sejarahnya telur asin itu berawal dari Tiongkok. Ada 2 orang, namanya tadi lupa. Namanya tuh In Tiao Seng dan Tan Polan. Dia tuh asli dari Cina. Terus masuk ke Brebes itu pada tahun sekitaran 1950-an. Untuk rasa telur asin tersendiri itu ada 4, yaitu ada yang rebus, ada yang rendang, ada yang bakar, dan ada yang pindang. Untuk proses pembuatannya itu awalnya itu dipilih, disortir, terus kemudian dibersihkan dengan air yang mengalir, direbus, dan proses perebusnya itu dari mencapai 3-4 jam. Terus proses yang dilumurin sama ini telur sampai pakai garam sama bata itu mencapai 12-14 hari. Sudah? Sudah, Ibu. Beda nggak telur asin di tempat kamu sama di tempat lain? Aslinya mah sama sih, cuma yang kadang yang paling enak tuh, Bu, kalau bahasa Jawa mah kalau di Brebes apa ya namanya, yang minyak tuh, Bu. Dalamnya tuh ada isi minyaknya tuh, Bu. Itu yang paling enak gitu. Kan kalau telur asin ya setahu saya ada 2 macam. Ada yang biru juga ya. Biru sama yang putih. Kalau di Brebes banyak sih, Bu. Kalau diwarnain kayak gitu ada yang merah, ada yang hijau, Bu. Isi dalamnya sama nggak? Sama, cuma kadang rasanya yang beda, Bu. Oke, ada yang rasa stroberi gitu ya?
Nanti bikin. Oke, kita lanjut ke yang luring ya. Silakan Cynthia, siapa dulu yang mulai? Yang luring? Gantikan Desma permisi. Kamu nggak bisa kan? Itu berat. Aku ambil kerupuknya. Ayo silakan. Bentar. Ya gitu aja dipegangin gitu aja. Saya mau pegangin Kak. Saya mau jadi relawan. Aku pegangin makanannya nggak sih? Jangan. Dinda udah mulai. Taruh di sini aja. Taruh di sini. Belakang lagi. Sangat kelihatan nggak sih Kak? Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Fitriani Maula Ishak. Saya asalnya dari Sidoarjo. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai makanan tahu tek. Review. Jadi kenapa makanan ini tuh disebut tahu tek? Biasanya di abang-abang gerobak jualan kaki lima itu, kalau misalnya lagi motong tahunya itu ada suara tek itu. Jadi namanya disebut dengan tahu tek. Nah, kemudian tahu tek sendiri itu biasanya ada biasanya itu nggak hanya tahu saja, tapi ada bagian lainnya, yaitu ada tempe, tahu, ada tauge dan lain sebagainya. Dan biasanya itu dilengkapi dengan kerupuk. Biasanya itu pakai kerupuk, bisa kerupuk udang atau kerupuk lainnya. Nah, asli Sidoarjo juga. Nah, untuk sambal kacangnya sendiri itu bukan hanya sambal kacang, tapi yang membuat khas dari Sidoarjo itu ada petis udangnya di sini. Bisa dilihat. Di sini tuh ada campuran dari petis udangnya. Karena Sidoarjo sendiri itu adalah kota udang, jadi makanan-makanan khas di Sidoarjo itu biasanya memakai udang. Nah, tidak hanya petisnya saja yang memakai udang, tapi ini kerupuknya juga boleh dirasa. Kerupuknya juga terbuat dari udang atau yang dinamakan kerupuk udang, seperti itu, Bu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Atau Dinda mau merasakan? Oh iya, boleh. Coba saya merasa udang beneran apa enggak? Bu, saya mau coba dulu ya, Bu. Udang beneran. Iya. Boleh coba. Asli udang beneran, guys. Rasanya udang beneran, Bu. Dan kasihan yang di belakang. Tempenya juga rasanya Rasa udang. rasa tempe, Bu. Ini Kak, udang. Terima kasih. Ini bumbunya bumbu pecel ya, Mbak? Tapi pecelnya beda, ada udang-udangnya. Iya. Ini tuh bumbunya bumbu kacang, tapi yang buat khas itu dicampuri dengan petis udang khas Sidoarjo, seperti itu. Oh iya, ada rasa petis udangnya juga. Masya Allah, enak banget, Bu. Enak banget, Ibu. Enak banget, Bu. Iya. Recommended. Harganya biasanya 10.000 sampai 12.000 di abang-abang gerobak keliling. Oke. Enak banget. Berarti namanya tahu tek ya malah. Kalau bunyinya tok-tok, tahu namanya tahu tok. Iya, tahu tok, Bu. Jadi gitu, Bu. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Novi. Terima kasih ya. Tuh. Satu-satu, Des. Di mana? Aku suka banget. Ada aku tahu. Ayo siapa? Saya. Melinda. Boleh pinjam ini botol. Soalnya enggak tahan sama godaan. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Kalau dari Melinda kali ini mau info mungkin camilan yang umum ini teman-teman, tapi ini memang kalau di Betawi ini tuh udah ayah ikoniknya.
yaitu ada kue hemprong. Kenapa kue hemprong ini ikonik sama etnik Betawi? Karena memang Betawi itu kan ada campuran Melayunya. Jadi salah satu khas dari Melayu ya kue hemprong ini juga menjadi ikonik juga di Betawi. Dan yang unik dari kue hemprong ini dengan egg roll lainnya, memang dia punya cetakan tersendiri. Mungkin kalau kelihatan ya, dia punya cetakan sendiri bermotif bunga atau bermotif bulur, dan ketika dalam prosesnya itu memerlukan skill khusus. Jadi untuk bisa menggulung secara manual seperti ini, dia tuh dia baru hampir matang, langsung dimasukkan adonannya di dalam blend, langsung digulung. Dan ini kalau nggak terlatih banget, dia nggak bakalan langsung tergulung sempurna seperti ini. Dia robek setengah. Rasanya gimana, Mbak, rasanya? Dan rasanya tentunya manis, karena memang di dalam bahan bakunya ada tepung merah, gula, sedikit santan. Jadi tentu rasanya manis gurih. Oh, ini mungkin juga nggak asing. Apa ini, Mbak? Nggak tahu di Jawa namanya apa, tapi kalau kami Betawi menyebutnya telur gabus. Kenapa bilangnya telur gabus? Karena memang bentuknya kayak telur ikan. Bentuknya kayak telur ikan seperti ini, panjang. Dan kembali lagi, khas dari masakan Betawi itu adalah asin dan gurih. Jadi tentu rasanya rasa original asin gurih. Cuman kalau yang ini agak-agak gulai karena ada tambahan keju. Itu dari Betawi. Boleh dicoba? Boleh dicoba. Boleh, ini kita coba yang ini ya. Kita mau coba ya, Bu. Ini kita review. Nah, ini dalamnya kayak gini ya. Ini tergulung dengan rapi sekali. Kita coba ya. Benar-benar gurih. Langsung kretes. Oh iya, gurih banget, Bu. Langsung kruyuk gitu, Bu. Enak banget, Bu. Crunchy banget, Bu. Dinda belum banyak, semua dicobain Dinda. Dinda ini, Bu, mewakili Ibu mencoba. Kan Ibu nggak ada nih, biar Dinda wakilin coba semua, Bu. Ini ada kepalanya ya, ada kepala. Ada kelapa ya? Oke. Kelapanya sedikit. Lanjut. Siapa? Lanjut. Kita terakhir ya, Ter. Betul. Nanti kalau aku dibakarin gini bisa nggak? Bu, karena Dinda sama Desma kan satu kota, jadi kita barengan, tapi kita ituin makanan, kita jelasin makanannya banyak gitu, Bu. Ya, boleh. Yang bentuknya macam-macam. Kalau Desma, Tolong diam ya. Warga Kudus mau bercerita. Desma roknya ditarik dulu sedikit. Iya, Bu. Agak ribet. Biasanya aku banyak penontonnya berarti. Itu masih kelihatan. Masih, Bu. Udah lanjut. Teh halal, Besi. Ayo dimulai. Saya Jadi ingin gini, mencoba. Bu. Yang pertama ada ini yang saya bawa dari beli lentok Tanjung, Bu. Tapi ala-ala Aceh kalau di sini, Bu. Ada lontongnya, terus harusnya itu pakai sayur nangka, Bu. Bahasa Jawanya itu tewel. Terus Itu apa? Diem ini. terus itu, Bu, ada kuah sambelnya juga, ada telur tusuknya harusnya gitu, Bu. Harganya kalau di Kudus cuman 3.000 saja. 3.000 di RSI, tahu. Kalau di aku 10.000. Nah, gitu, Bu. Yang kedua itu ada soto ayam. Soto Kudus. Soto Kudus itu soto yang ini dalamnya itu ada ayamnya. Dan itu khas banget di Kudus, terus ada bihunnya juga. Cuman ini kita kan sebenarnya tadi kan mau bawa, Bu, cuman karena Black Rose-nya belum buka, jadi kita belum bisa beli. Iya, di Black Rose. Iya. Jadi
Jadinya kita jelasin aja, kita adanya cuman yang lentok ini tadi. Katanya pulangnya Bu mau dibawa ke sana. Terus kita ada oleh-oleh khas Kudus itu namanya jenang Kudus. Nah, Bentuknya kayak bantal, jenang 3-3 Bu. ya itu karena di Kudus kan produksi sendiri jenang, karena di Kudus kan ada museum jenang namanya Gus Jigang. Nah, itu ada sejarahnya jenang buat jenang Kudus gitu. Kalau sekarang sudah dipegang sama generasi ketiga, Bu. Apa namanya? Namanya saya lupa, tapi di HP ada, tapi lupa. Udah cukup segitu Ya. makanan yang bisa saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Tidak usah. Katanya saya Nanti aja sesi pertanyaannya. Boleh lanjut ke Sandy. Oke Bu, siap. Terima kasih semua. Udah yuk. Ya udah yuk. Sini San. Permisi. Nggak mau. Itu gula Jawa. Dari sana. Muat, lihat nggak tadi? Kenapa kamu Kasih. itu? Iya. Assalamualaikum Ibu, teman-teman. Assalamualaikum. Karena saya sama Sandy dari Jawa dan kami tetanggaan, Terus kami akan jajanannya itu sama Ibu. sama. Yang bernama kalau di saya namanya Lopez. Kalau di di saya Sandy, namanya Lubis. nah, Bedanya itu kalau di Lumajang itu nggak pakai daun pisang, jadi langsung kayak dicetakan gitu. Kalau di di Situbondo Situbondo khasnya itu harus pakai daun karena bisa rasanya tuh ada khasnya kalau pakai daun pisang. Di sini ada lupis yang dari apa Sandy? berbahan dasar ketan. Ketan terus Dan cara setelah itu- penyajiannya gimana? Oh, kita ini juga di lapis kedua ada apa namanya Sandy? Kelapa Iya, Jawa. kelapa Jawa. Yang diparut-parut. Kelapa muda. Setelah itu ini ada gula Jawa. Ini ciri khasnya banget, Jawa banget ini ya. Jawa banget. Setelah itu cara penyajiannya Ini dibuka dulu. dibuka dulu. Kita lepaskan Pegang dong. daunannya, ini dilepaskan daun pisangnya. Ini wanginya enak sekali karena pakai daun pisang ya teman-teman. Wangi banget. Wangi banget. Ini juga ngapain ini? Terus ini mungkin 3 ya biar nggak ditata biar estetik Bu. Sunnah Rasul 3. Sunnah Rasul kok 3, 4? 3. Ini Sandy kamu pegang ini ya. Setelah itu ditaburi oleh kelapa muda. Sesuai selera ya, ingin banyak atau sedikit. Kalau saya sukanya yang agak banyak gitu ya teman-teman. Setelah itu kami lumuri dengan yang coklat. Coklat, ini bukan coklat ya. Gula Jawa. Sesuai selera ya, sesuai selera. Ini rasanya pastinya manis. Oh, ada satu lagi yang lupa. Bentuk lupisnya harus segitiga. Kalau tidak segitiga bukan lupis namanya. Tapi lontong panjul. Lontong. Ya, lontong pokoknya kalau yang Namanya arem-arem. Ya itu. dan ini rasanya enak banget. Sejarahnya gimana, Bun? Boleh Ini diizinin biasanya nggak? disajikan pas ada hajatan gitu, acara-acara hajatan. Mungkin kalau di rumah udah agak punah sedikit yang jual. Harganya biasanya berapa? Harganya kalau di rumah itu murah, satu biasanya 500. Kalau di sini 3 seperti ini 10.000 di Alikupi. Itu bedanya Jawa dan Aceh, teman-teman. Kalau di rumah hanya 500 satu, kalau di sini 3 10.000. Mungkin bisa dicoba langsung. Coba. Aku pengen juga. Aku mau setengah dong. Pak, maaf ya, nggak bawa sendok. Mau. Nah, ini kan makanan Aceh. Nah, kami juga punya kami. Oh, gitu. Gimana? Kita coba ya. Gimana rasanya? Delicious. Kami lihat saya. Enak-enak. Kalau ke Jawa harus makan. Kalau ke Jawa. Karena ini gula Jawa asli.
Kenapa kok kita mau ke Jawa? Ini enak banget, Bu. Enak banget, Bu. Apalagi dicocol gini enak banget, Bu. Kenapa ya presentasi yang makan? Apa? Siapa yang lapar, Bu? Biar bisa memperlihatkan keenakan yang sesungguhnya. Oh, terima kasih teman-teman, terima kasih Bu. Oke, baik. Kita lanjut ke siapa setelah ini? Ayo lanjut. Siapa Ibu? Ya Bu. Iya Ibu. Yang lain mana? Orang-orang di mana? Orangnya Bu. Tolong dong. Kamu yang pakai display. Iya ya. Harap. Oh, ada. Pegangin deh, takut jatuh. Indonesia, bendera siap. Bes. Oke, perkenalkan nama saya Novi Kurniawati, saya dari Malang. Dan yang akan saya perkenalkan ini adalah namanya kue pukis. Ada juga nama lainnya kue cubit, mungkin dari yang lain itu pokoknya beda-beda ini. Namanya di setiap daerah itu beda-beda. Ya, kue pukis ini terbuat dari adonan berbahan dasar tepung terigu yang dimasak dalam wadah atau wajan yang cetakan khusus. Sebelumnya itu kayak kue pukis ini kayak yang originalnya itu kayak seperti ini. Kayak warnanya itu yang putih gini originalnya. Tapi seiring berkembangnya zaman itu kayak banyak di mix gitu. Jadi kayak ada rasa crispy, rasa pandan, terus dikasih topping sesuai selera seperti itu. Ini contohnya seperti ini. Awas jatuh. Awas. Ya. Ini Bu Rizka, ini kue pukis. Iya ini. Udah. Ya. Rasanya banyak sih, tergantung preferensi masing-masing. Biasanya disajikan di mana? Harganya biasanya kalau di Jawa biasanya ini tuh kalau ada hajatan dikasih kue ginian. Kalau pas nikahan itu. Oke, mari kita coba ya. Boleh dicoba nggak? Ini kalau yang warna hijau ini rasa pandan, ada topping mesesnya, meses seres. Alright. Ini mungkin ada yang mau cobain karena Dinda tadi udah melihat kue saya, Bu. Silakan. Ini kita coba ya, Bu ya. Ayo sana. Duta mencoba, Bu. Duta mencoba. Mau. Kok enakan yang pandan sih? Aku lebih suka pandan. Ya ini enak banget yang original. Mari kita coba. Enak sekali. Enak sangat. Oke, sudah lanjut ke Dea. Dea belum. Selesai. Lanjut ke Dea. Ya, silakan Dea. Suaranya nggak kedengaran. Dea, suaranya nggak kedengaran. Oke, sudah. Saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Amalia Salsabila dari Boyolali. Dan hari ini saya membawa marni. Nah, kayak gini. Marni terbuat dari jagung, tapi bukan jagung muda. Seperti popcorn, tapi nggak ngembang. Jadi berasal dari jagung tua yang kemudian diolah, biasanya melalui proses panjang, direndam dulu di kapur sirih, kemudian direndam di baking soda. Jadi melalui tahap yang berhari-hari misalnya, atau enggak berjam-jam gitu. Untuk rasanya sendiri itu ada beberapa, ada yang original tuh gurih, biasanya asin doang. Kemudian ada juga yang pedas dan manis. Gitu, Bu. Ya, kita coba ya, Bu ya. Harganya berapa? Harganya berapa? Biasanya ada yang per setengah kilo itu 5.000 atau enggak 10.000-an, Bu. Tergantung tempatnya. Jagung kan?
Rasanya jagung banget, Bu. Ya iya, rasanya jagung, masa rasanya tempe, enggak. Emang jagung. Oke, sudah. Kita lanjut ke siapa? Nina, Bu. Nina. Ya, Nina, silakan. Suaranya belum kedengeran. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Kali ini saya ingin memperkenalkan makanan khas Jawa yaitu cenil. Cenil ini terbuat dari pati ketela pohon atau kanji atau biasa disebut kanji. Nama cenil sendiri berasal dari kata centil yang artinya simbolnya itu karena karena ini warnanya kan sangat menarik, Ibu. Banyak warna jadinya itu bervariasi, itu menarik. Jadinya disebutnya kayak centil gitu. Terus kalau di Jawa biasanya disajikannya itu bareng lupis yang dipresentasikan Nani tadi, dibarengin sama itu. Terus ada namanya horok-horok juga, terus sama saya lupa namanya, pokoknya warna hitam dari areng. Terus untuk penyajiannya cenil ini teksturnya penyajiannya dicampur dengan kelapa parut terus sama gula Jawa. Ini gula Jawanya. Nah, ditaburin ke cenilnya. Nah, seperti ini. Terus dimakan. Ini teksturnya itu kenyal, Bu, kenyal gitu. Ya, itu kenyal. Ya, seperti kanji gitu, Ibu. Ya, kita coba ya, Bu ya. Coba coba, Bu. Gimana bentuknya? Ini, Bu, teksturnya seperti itu. Ini, Bu, kayak gini. Oke. Jadi kayak ini, Bu, nih. Oke. Lumayan banyak, Bu, dibawa sama iya, Bu. Nih, Bu. Manis, Bu. Enak banget, Bu. Oke, sudah. Lanjut, udah selesai semua? Udah semua, Bu. Udah semua? Oke, kalau sudah semua, saya kasih arahan sedikit. Oke, yang lain boleh ngumpul ya. Yang luring ya, boleh ngumpul ya. Suara saya kedengaran jelas? Kedengaran. Jelas, Bu. Oke, baik. Hari ini kita sudah presentasi makanan khas masing-masing ya. Nah, ada sedikit tambahan tadi ke Egin. Kedepannya kalau bisa ketika presentasi itu ada barangnya seperti itu ya. Karena saya sudah lihat 2 kali Egin presentasi itu cuman share screen doang, tidak ada barangnya. Contoh seperti Cumaidah nunjukin telur, ini telur asinnya Brebes. Kemudian Umi nunjukin udang, kerupuk udang ya. Kemudian ada Bagus kayak Abdul Salim nunjukin bentuk Winko, yang kan kita ngelihat hal yang beda. Oh, rupanya Winko ada rasa coklat, ada rasa pandan gitu ya. Kemudian ke teman-teman yang luring juga udah berusaha nyari makanan yang memang sedemikian mirip gitu ya. Ya, Egin ya. Jadi ke depan nanti kalau bisa kita presentasi yang memang real. Kita nggak berbicara yang non-real ya. Karena kita berusaha buat yang jauh itu seakan dekat. Makanya kita hybrid, luring sama daring. Nah, teman-teman yang luring mungkin bisa nyicipin langsung seperti Dinda tadi, menang banyak nyicipinnya. Kalau yang daring, ya kita ngelihat doang, oh ini bentuknya, oh saya baru tahu, saya malah dapat ilmu baru dari Abdul Salam. Winko ada rasa coklat, warnanya coklat, itu ilmu baru dari saya. Ya, bagi saya. Nah, yang sering saya lihat Winko itu warna putih, ya rasa kelapa. Sekarang ada beda-beda. Ya, kemudian seperti telur asin di Aceh ada juga telur asin. Itu beda rasa ininya, kualitasnya. Ada telur asin putih sama yang
hijau atau agak kebiruan. Nah, biasanya yang agak biru ini lebih mahal. Kalau yang putih harganya 1.200, 2.000, 2.500. Kalau yang biru itu hampir 4.000 kalau di Aceh. Ya, mungkin lebih dari kualitas bagaimana prosesnya seperti itu ya. Kemudian kan namanya telur bebeknya kita nggak tahu dia mau bertelur warna putih apa warna biru, iya kan? Jadi suatu hal yang kualitas. Seperti pernah dengar nggak bawang tunggal? Pernah tahu bawang tunggal? Bawang tunggal itu kalau bawang yang itu bawang putih, Bu. Bawang putih. Yang bawang putih. Benar-benar. Ya, yang satu ya, Bu. Benar, Jumaida. Jadi kalau bawang tunggal itu dulu itu dibuang sama petani karena nggak ada yang mau beli. Ternyata bawang tunggal itu sekarang jadi obat, jadi mahal. Sekilonya sampai 120. Jadi bawang itu nggak bisa kita tanam bawang tunggal itu. Jadi dari sekian hektar petani menanam bawang itu ada di antaranya bawang tunggal. Dia satu-satu bawangnya. Nanti kalian pasti nemu bawang tunggal. Itulah contohnya ya. Kemudian kayak kerupuk. Oh, kerupuk itu banyak, Bu. Di Aceh juga banyak. Ada emping, ada namanya kerupuk jengek, ada kerupuk kulit sapi ya. Mungkin penyebutannya yang berbeda-beda dari beberapa wilayah ya. Kemudian banyak lagi kerupuk-kerupuk. Oh, di Semarang ada kerupuk lain, di Surabaya ada kerupuk bawang putih, macam-macam. Jadi itu jadi khas. Jadi gini, hari ini kita udah banyak tahu tentang makanan khas, apalagi yang luring bisa ngicip langsung kan. Jadi kalau bisa belajar cara buatnya supaya saya penasaran cenil, pengen nyobain cenil, walaupun mungkin di pasaran ada cenil lupis bisa dibeli. Nah itu kan mudah. Kalau Melinda tadi presentasi gabus, kue gabus, kalau di Aceh bahasanya apa ya? Cynthia, kalau di Aceh kue gabus itu, gabus telur itu apa sebutannya, Cynthia? Cynthia? Suaranya kedengeran nggak ke Cynthia? Bu, kalau yang dia tahu yang Aceh sering di perkampungan yang kayak dibawa sama Melinda tadi, Bu. Kue corong tuh ya. Corong, Bu, dibilangnya. Corong. Ya, kue corong. Kalau yang gabusnya sebutannya apa? Kue keju. Keju, Bu. Ya, kue keju. Tapi bentukannya lebih tipis-tipis, nggak tebal kayak Melinda gitu kalau di Aceh. Oke. Lebih panjang, lebih tipis. Bahan bakunya mirip, tapi sebutannya sama bentuknya beda gitu ya? Ya, Bu, betul. Oke. Kalau saya rasa mengenai makanan, ada yang mau bertanya atau jelas? Sangat jelas ya mengenai kulineran ya. Nah, jadi saya mau jelaskan sedikit tentang tugas asesmen. Jadi tugas asesmen hari ini di kulineran kegiatan kebinekaan 11 kulineran. Jadi sama tugasnya seperti tugas kenali asalku. Jadi teman-teman menulis ulang dari hasil video hari ini. Misalnya, Egin mau pilih review ulang tentang makanan dari Nani atau Sandy. Tidak boleh makanan dari asal masing-masing. Harus dari teman yang berbeda supaya kita ingat. Maksud saya buat tugas ini kalian ingat. Oh, teman saya yang dari Malang bawa lupis. Saya mau review lupis. Teman saya yang dari Jakarta bawa kue gabus atau kue keju, saya mau review itu. Jadi minimal tugasnya mereview 2 kulineran dari temannya. Tidak termasuk dari kulineran asal sendiri. Ya, contohnya Salsabila mau review punya Umi 1, punya Desma 1. Ya, jadi ngambil kesimpulan. Jadi hasil kesimpulan kita belajar hari ini, saya mengetahui ini.
Ya, jadi kita harus ada pemanfaatan ketika belajar, ketika diskusi. Nah, jadi kita mereview ulang, ngambil kesimpulan kegiatannya apa. Boleh via dibuatkan dalam bentuk PowerPoint, boleh dibentuk di dalam bentuk video. Ya, jadi ada dua, boleh PowerPoint. Kalau PowerPoint silakan memasukkan gambarnya, kemudian tulisannya, teksnya, terserah. Sebentar ya. Sebentar ya.
Maaf, kita lanjut ya. Saya ulangi. Untuk tugas kebinekaan 11. Jadi mahasiswa membuatkan video ataupun dalam bentuk PowerPoint, yaitu mereview ulang dari hasil presentasi teman, memilih 2. Misalnya Nani pilih mereview punya Melinda atau punya Desma, seperti itu ya. Itu boleh dalam bentuk PPT ataupun dalam bentuk video. Nah, kalau videonya kapasitas atau video durasinya banyak ataupun melebihi 5 menit, saya sarankan masukkan YouTube aja. Jadi nanti dikirimkan linknya. Nah, jadi ada 2 nanti, dikirimkan tugas ke assignment, tugas review, kemudian satu lagi laporan kegiatan. Nah, setiap laporan kegiatan buat dengan metode atau moda hybrid, yaitu luring dan daring. Ya, jadi jangan lagi buat yang luring-luring sama yang daring. Jadi setiap metode harus buat moda hybrid, luring dan daring, seperti itu. Nah, mengenai untuk tugas assignment, ada yang mau bertanya? Sudah paham? Sudah paham, Ibu. Paham. Oke, Umi sudah paham, Jumaidah? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita sehat selalu dan kegiatan modul Nusantara bisa kita lakukan semestinya sampai akhir pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.